Perang Dunia ya, berarti Perang Dunia 1, 1910-an, berarti ceritanya itu lebih jauh lagi ke belakang. Jadi ini juga lumayan menarik gitu bagi kami. Untuk kesan saya pertama kali mungkin kayak cerita ini menonjolkan sekali untuk karakter-karakternya ya. Meskipun judulnya Jules dan Jim, tapi menurut saya karakter utama ini si Catherine yang merusak Jules dan Jim. Mungkin untuk karakterisasinya begitu. Dan saya sangat enjoy sekali di bagian pertamanya mereka sebelum perang itu bagian favorit saya, di mana mereka mereka menghidupi sebuah kehidupan yang bebas. Mereka bertiga sebagai tidak terkait ikatan begitu kan, mereka bertiga mungkin di standar moral Indonesia saat ini agak berbeda ya, kayak mungkin tidak bisa kita terima kayak mana mereka menjalani hidup, tapi itu penampilan mereka boleh saya silakan. Untuk endingnya saya suka sekali dikarenakan kayaknya lega sekali itu hatinya dan juga tidak terprediksi, ternyata begitu loh, begitu sangat berbeda dari konvensi sinema yang biasanya begitu. Kita bicara dulu sama soal yang sudah buat lebih dan bersama kawan-kawannya yang berhasil membawa sinema Indonesia dari dalam gerakan New. Nah, yang mau saya sampaikan pertama, mungkin yang paling kesuka itu waktu mereka mau ke pantai. Dari awalnya waktu mereka buka jendela terus di zoom out, terus mereka kelihatan bertiga, itu saya suka sekali pengambilan shotnya. Yang pertama, pas saya nonton ini, saya rasa itu kayak film eksperimental. Iya, soalnya pengambilan shotnya dan lain sebagainya itu tuh hal yang tidak mudah di film-film pada umumnya, di film-film biasa itu tidak mudah. Dan ini tuh salah satu film yang menurutku banyak banget ngobrolnya, tapi saya sendiri tidak merasa bosan karena moving kameranya. Jadi moving kamera membantu narasi cerita kayak gitu. Terus ini juga yang aku highlight itu di pemerannya Catherine, dia ketara banget kan dominasi perempuan ya. Terus si Catherine juga kalau kata JJ cewek gila ya, soalnya kan dia itu nggak mau kalau misalnya si Jim nikah sama si siapa ya yang cewek ya. Dia tidak mau Jim dimiliki sama orang lain, akhirnya dia membawa Jim kepada gerbang kematian sama dia sendiri. Kalau saya tidak bisa memilikinya, kamu juga, orang lain juga nggak bisa memiliki Jim, kayak gitu. Dan itu endingnya saya juga setuju sama Victory, saya setuju. Dan itu bagus endingnya. Karena kan memang kalau New Wave itu dibuat karena bisa dibilang sih itu idealismenya para sineas Prancis pada saat itu. Dikarenakan mereka tidak punya banyak biaya, sehingga set atau apapun yang mereka gunakan itu biasanya itu dari teman-teman mereka juga. Misalnya halaman rumah temannya, kamar temannya. Jadi memang mereka sangat idealis di masa itu karena mau nge-press budget. Jadi mereka mendominasi cerita film dengan skenarionya. Yang tadi dibilang Kak Rizal, skenarionya itu sangat-sangat akan menggambarkan apa sih yang terjadi, apa sih ekspresi mereka, tanpa banyak efek-efek yang kalau misalnya kita kan kalau nonton pasti ada efek ini, ada efek itu, ada suara ini, ada suara itu. Sedangkan mereka seminimalis mungkin. Kayak contoh perang itu kan biasa bom sana sini. Ini kayak suara bom, orang lari-lari dengan senjata, that's all. Sebagai gerbang pembuka dunia perfilman bahkan di film modern, dia emang keren juga sih kayak. Terus yang tadi kau highlight juga banyak banget unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam film, walaupun filmnya yang tadi kakak bilang memang terlihat raw, tapi banyak unsur yang dimasukkan kayak ya Perang Dunia 1 dia kasih masuk, budaya dia kasih masuk, dan itu terlihat padat untuk ukuran film yang minim budget. Betul. Kita terlalu mengeksplorasi tentang ikonoklasme.
ikonoklasme sendiri itu kalau dalam dunia perfilman diartikan sebagai kayak apa ya, gambar atau icon atau simbol yang mungkin representasenya pada suatu kejadian itu agak too much. Contoh kan misal rata-rata film kalau mau gambarkan perasaan pemerannya itu sedih, diharuskan ada air matanya, dan kalau mau digambarkan lagi jatuh cinta ya ada mawar dan diharuskan warna pink atau merah, dan kadang ada simbol cinta. Nah, yang Franz Truffaut dan teman-teman ini usaha untuk hilangkan adalah hal yang seperti itu, dan ternyata tadi Kak Ucil sadar kalau ternyata ininya agak bisa eye catching gitu, ininya ekspresi ininya dan movementnya juga, dan berarti new wave-nya sudah berhasil diterapkan pada film Julie ini. Poliamor, jadi tidak peduli laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau dari tadi kita bilangnya, saya pun bahkan mulai cegilnya nih cewek, bukan cegil, cuman kalau di Prancis tuh istilahnya femme fatale. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar femme fatale, itu berasal dari Prancis juga. Jadi femme fatale itu adalah karakter cewek yang mendominasi hubungan, dan juga jatuhnya tuh kalau zaman sekarang cegil, tapi dulu itu bukan cegil, itu namanya femme fatale, dan itu banyak sekali. Di tahun 60, 50-an kita masih dijajah, masih tunduk-tunduk ya, masih patriarki kalau sama cowok ya, kita lewat pun harus nah kalau di sana tuh di Prancis mereka sudah menampilkan sosok femme fatale. Femme fatale itu artinya ya kalau zaman sekarang bilangnya cegil, terus cewek yang bisa diatur, cewek yang betul, yang dominan, alpha gitu. Tapi itu adalah salah satu sosok femme fatale yang ada di Julie ini.